Coach Jacob siap genjot fisik pemain timnas. Wow, kata itu kita sematkan untuk pemain timnas Indonesia dan pelatih fisik andalan kita. Siapa lagi kalau bukan Coach Jacob, yang mana baru saja pemain timnas sudah mulai latihan fisik ya, dan di sini bisa kita lihat di channelnya Timnas Indonesia yang baru saja diunggah 2 jam yang lalu dan ditonton sekitar 17.000 orang. Di situ baru aja aku saksikan bagaimana Coach Jacob sudah mulai beraksi, guys. Udah mulai genjot pemain-pemain timnas Indonesia fisiknya biar tetap bugar, biar tetap ready untuk menghadapi Australia. Di situ bisa kita lihat Coach Jacob sudah mulai memimpin para pemain timnas untuk mulai perenggangan tubuh ya, kita tahu mereka udah melakukan perjalanan panjang yang cukup jauh. Bayangkan belasan jam hingga puluhan jam ya, mereka itu berada di atas udara, pasti sudah mengalami yang namanya jet lag. Belum lagi nanti mereka fisiknya pasti juga sudah terkuras karena memang sangat letih ini perjalanan. Nah, ketika fisik sudah mulai melempem dan perjalanan sudah makin jauh dan pasti fisik makin capek, maka di situ ada satu solusi ya, itulah mulai beraksi Coach Jacob. Coach Jacob yang punya nama lengkap siapa tadi? Lupa pula aku nama lengkap Coach Jacob ini. Quentin Djeko-Ba, ya kan? Jadi Quentin Djeko-Ba ini pelatih fisik andalan kita ini udah mulai menunjukkan skillnya, guys. Mulai yang kita lihat di situ Ivar Jenner, Ole Romeni, Ferrari, Jordi Amat, ya kan? Septian Bagaskara udah mulai melakukan perenggangan tubuh ya. Pokoknya udah mantap lah, aku lihat caranya tadi ya kan. Memang kameranya juga agak-agak jahat tadi ya kan. Kamera daripada timnas Indonesia disorot yang agak-agak nyeleneh yang memancing pikiran-pikiran atau memancing statement-statement yang negatif juga tadi, ada spokol 2 pokol ya kan. Tapi nggak masalah, itu tergantung perspektif. Mungkin aku aja mikir ke situ tadi, mungkin kalian nggak akan terpikir ya kan. Nah, di situ juga bisa kita lihat tidak hanya perenggangan tubuh pemain-pemain timnas, ada juga yang melakukan olahraga fitness. Ada juga yang angkat beban, siapa lagi kalau bukan Justin Hubner. Kita tahu Justin Hubner sekarang lagi memang nampak sekali menambah fisiknya biar otot-ototnya juga nampak lebih macho ya, tapi dia tidak terlalu memporsir juga kata dia karena cukup berbahaya. Baru juga ada Rafael Strike, baru ada juga semacam Profesor Tom Hai udah main sepeda, udah ngangkat beban juga gitu ya kan. Ini mengindikasikan bahwasanya para pemain timnas juga serius di bawah kepemimpinan Coach Jacob yang betul-betul genjot seluruh pemain timnas Indonesia fisiknya. Yang genjot fisik pemain timnas Indonesia. Nah, ketika banyak pemain yang sudah melakukan latihan fisik ya, tapi ada juga beberapa pemain yang baru datang, guys ya. Karena memang kebetulan pemain timnas ini datang dari penjuru muka bumi, ya kan. Jadi tidak hanya dalam satu tempat. Nah, karena itulah banyak ada yang sudah datang luan, ada yang belakangan. Bahkan sampai saat ini Kevin Dix dan Orat Mangun juga belum datang kan gitu. Nah, di situ ketika pemain sedang latihan fisik, di situ ada João Pelupessy yang baru datang. Yang mana João Pelupessy ketika baru datang dia langsung ngobrol dengan Justin Hubner, dia juga ngobrol dengan Coach Patrick ya. Dan setelah itu dia tidak hanya ngobrol dengan Coach Patrick, dia juga ngobrol dengan Dean James, calon satu kamarnya, dan mereka juga terlihat sangat dekat karena memang kebetulan mereka sama dinaturalisasi dalam satu waktu bersama dengan Emil, maka terjalinlah komunikasi yang lebih intens ya kan. Baru juga setelah datang Pelupessy, datang Pratama Arhan juga baru datang langsung ngobrol. Yang menyambut dia langsung ada Sandy Walsh di situ. Kita tahu Sandy Walsh dengan Pratama Arhan ini punya kedekatan yang cukup amat dekat ya, punya hubungan emosional tersendiri. Dan ketika sudah datang rombongan Arhan, datanglah rombongan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Shane Patinama bersama dengan Emil. Kita tahu Emil sempat kehilangan radar. Banyak supporter timnas itu mencari-cari keberadaan Emil. Mananya si Emil ini ya kan gitu ya kan. Banyak soalnya ketika orang turun dari bandara muncul, nah inilah Shane, muncullah Hilgers, muncullah Tom Hai, muncullah Justin Hubner, semua nampak jelas dan ditegur satu persatu sama fans-fans timnas yang nunggu di bandara, termasuk juga Bung Harpa. Kita salut juga ini sama Bung Harpa yang betul-betul totalitas, yang mana dia langsung datang ke sana, nonton dan menyambut pemain di bandara. Pundit favorit aku ini, ya kan. Baru juga
setelah Shane, Emil, di situ juga gabung Verdong dan juga Eliano Renders. Nah, ketika baru sampai ya mereka pasti langsung diarahkan ke tempat penginapan ya. Dan setelah itu ada Paes juga baru datang, dan Paes salah satu yang berbeda dari antara yang lainnya. Ketika Paes datang, dia langsung ngobrol dengan asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Alex Pastur. Dan obrolan mereka juga terlihat seperti serius sekali, macam bicara, bukan bicara tentang apa kabar, tapi udah kayak macam bicara taktik ya kan. Mungkin pembawaan daripada Alex Pastur yang betul-betul sangat-sangat serius model orangnya. Bahkan makan nasi Padang juga serius gitu ya kan. Oke, baru setelah datang Martin Paes, datang rombongan selanjutnya itu Bang Jai, Dean James, dan juga Hilgers. Ya, ini kita tahu rombongan yang paling ditunggu-tunggu sih, karena Bang Jai, seorang aktor, seorang captain yang betul-betul sangat dinanti-nanti oleh oleh supporter timnas Indonesia, dan juga Hilgers, pemain termahal. Dean James juga pemain teranyar. Nah, di sini yang menarik adalah Dean James langsung satu kamar dengan Joel Pelupesi. Dia kebingungan nyari mana, awal-awalnya terakhir diarahkan ke kamarnya Pelupesi. Dan di sini Bang Jai langsung membuka komunikasi dengan Coach Patrick. Kita tahu ini mungkin pertemuan pertama antara Coach Patrick dengan Bang Jai selaku kapten. Jadi ini langsung membangun sebuah komunikasi dan chemistry untuk kebaikan timnas Indonesia, guys. Dan di situ juga Hilgers ngobrol dengan Ole Romeni. Ya, ini kedua pemain sebenarnya satu liga, karena satu di Utrecht, satu di Twente, tapi Ole Romeni memutuskan untuk pindah ke Oxford biar dapat jam terbang yang banyak. Dan kebetulan di Oxford juga dia punya jam terbang yang cukup baik, karena udah 9 kali tampil dan 4 kali starter, dan dia udah mulai dipercaya sama pelatih untuk turun, guys. Ya wajar dia dipercaya turun, karena memang dari segi transfer dia paling mahal di klub itu, pecahkan rekor transfer klub. Makanya sayang lah kalau nggak dimainkan ya kan. Baru juga di situ bisa kita lihat aura-aura pemain timnas itu berbeda, guys, serius. Kalau kalian tonton itu videonya, nggak usah lah video yang ada di YouTube-nya Timnas Indonesia. Kalau kalian tonton aja di TikTok, di Instagram, di X ya, baru juga di Threads video-video tentang pemain timnas berdatangan dan juga sampai di hotel terus mereka saling menyapa satu dengan yang lain. Buset, merinding kita, guys, serius. Nontonnya itu kayak udah kayak gini loh pemain timnas kita. Nggak nyangka udah sekarang udah di level kayak gini pemain-pemain timnas kita, yang cukup mengerikan dan membanggakan. Nah, menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak dengan aku kan? Tapi serius, entah aku aja yang mikir kayak gitu ya kan. Kalian nggak tahu, kalian juga mikir hal yang sama. Aura pemain kita itu udah beda, apalagi aura Kapten Jai ya. Ketika ngomong sama Coach Patrick itu serius, cuy, serius. Mahal kali auranya, elegan, mewah ya. Pokoknya pemain-pemain timnas sekarang ini udah is another level gitu ya kan. Dan di sini juga aku melihat bagaimana pemain-pemain baru kita itu udah nggak canggung lagi dengan pemain lama ya. Contoh kayak kalau Emil mungkin karena udah agak senior juga dia kan, jadi memang agak lebih menutup diri. Tapi kalau Dean James, Pelupesi itu kelihatan banget mereka tuh langsung kayak membaur ya. Ole Romeni juga pemain baru kan, udah kayak langsung membaur dengan pemain-pemain yang lain dan staf yang lain, guys, staf pelatih dan pelatih yang lain. Kalau aku melihat, disinilah keuntungan, dan di sini kita udah mulai sadar apa yang dilakukan Pak Erick Thohir dengan mengganti Sintayong kemarin, guys. Kenapa? Karena bisa kita lihat ketika pelatih Belanda, Coach Patrick, asistennya Denny Lanzat, Alex Pastur, dan juga Gerard van den Berg, baru juga beberapa staf lain yang juga memang mayoritas dari Belanda, dan pemain yang kita naturalisasi juga banyak dari Belanda. Bisa kita lihat bagaimana mudahnya mereka langsung berbaur dan langsung akrab. Mungkin kalau misalnya pelatih yang sebelumnya mungkin masih ada gap atau mungkin butuh waktu yang banyak lah, ya kan? Bukan mendiskreditkan Coach Sintayong, tidak, pasti membutuhkan waktu yang banyak untuk mencairkan suasana. Tapi dengan adanya Coach Patrick dan kawan-kawan, ini kelihatan pemain-pemain baru kayaknya langsung nyetel aja, udah langsung kayak akrab aja satu dengan yang lain. Dan di sini bisa jadi keuntungan tersendiri sehingga mulai membangun chemistry antar satu pemain dengan pemain yang lain. Karena musuh timnas Indonesia saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah chemistry, guys. Serius, chemistry. Karena mereka banyak yang baru datang, baru ketemu satu dengan yang lain. Sehingga butuh waktu lah untuk menemukan komunikasi yang baik. Dan ini semoga aja ketika komunikasi mereka udah baik di luar lapangan, terbawa juga nanti ke dalam lapangan. Nah, itu sih yang menurut aku, ya bagaimana Coach Jacob udah siap gejot fisik pemain timnas, baru juga pemain sudah mulai berdatangan, dan
hubungan antar pemain yang baru datang dengan yang udah pemain lama dan pemain baru juga udah baik. Begitu juga dengan pelatih sudah membangun kerjasama dan juga membangun komunikasi yang luar biasa. Dan satu lagi, aura mereka cukup mahal guys. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.